Oke guys, kembali lagi di channel Pejuang Akad. Ya, kali ini saya ada di Jawa Timur, tepatnya di rumah nenek saya, tapi dia sudah meninggal sejak saya lulus dari kelas 3 SMK, tepatnya 3 tahun yang lalu. Saya akan naik ke atas. Ya, ini adalah jalan menuju rumah nenek saya, atau biasanya kalau saya manggil simbah saya. Jalannya sekarang udah banyak rumputnya karena kan rumahnya sudah dibongkar dan tidak dipakai lagi, jadi sudah tidak terawat. Ikuti terus. Ya, dulu itu kalau saya sebelum ke rumah simbah saya itu selalu naik ke atas ini. Di situ adalah sumur atau biasa dibilang kenteng. Nah, biasa bilang itu kenteng. Itu ada sumbernya. Jadi dulu saya kalau ke rumah simbah saya yang di situ, saya selalu naik ke sini untuk melihat masih ada airnya apa enggak, dan juga saya biasanya juga mandi di sini. Ayo kita lihat dulu masih atau tidak. Ya, tepatnya di sini. Ini adalah sumur simbah saya yang dulu. Saya juga sering mandi di sini karena di sini itu airnya gimana ya? Enak sekali, soalnya ini asli sumber dari gunung ini. Nah, ini adalah sumur simbah saya. Ini masih ada airnya sampai sekarang. Kalau dulu itu sepertinya sumurnya agak besar, tapi ini sudah mengecil, mungkin udah rusak karena udah kena itu tertimbun tanah. Setelah kita melihat di sini, kita melihat rumah yang ada di sana karena sudah terbongkar lama. Oke friend, kali ini saya sudah sampai di rumah nenek saya atau bekas rumah nenek saya yang ada di Jawa Timur. Dulu saya itu sebelum masuk ke rumahnya kan di sana. Sebelum masuk ke rumah, saya selalu lihat kenteng di sana yang tadi saya tunjukkan, dan setelah itu saya langsung masuk ke rumah nenek saya. Saya akan menceritakan banyak hal di sini mengenai tempat apa saja yang ada di sini, yang dulunya bangunan apa saja, dulunya tempat apa saja, saya akan menceritakan. Oke, yang pertama saya akan menceritakan di sini. Di sini itu dulu adalah kandang sapi dan juga kandang kambing. Terus ini di sini itu biasanya simbah saya itu memberi api kalau ketika sore dan ketika pagi itu selalu dikasih api untuk itu agar ternaknya tidak kena nyamuk. Dan kita langsung menuju ke sini. Oh iya, kalau saya pergi ke rumah nenek saya ini adalah
dulunya itu bangunan rumah limasan adat Jawa, tapi pakai kerangka yang besar. Nah, ketika saya kesini itu simbah saya selalu duduk di sini. Ikut ya. Nah, di sini itu dulu apa ya? Dulu itu teras. Ini teras. Dan juga di sini ada satu pintu untuk masuk ke dalam rumah. Dan di sini juga ada 2 pintu menghadap ke utara. Di sini ada 2 pintu. Nah, kebiasaan dari simbah saya itu di sini biasanya ada kursi. Nah, ada kursi dari kayu itu. Simbah saya selalu duduk di sini. Jadi kalau saya dari sana mau ke sini itu selalu melihat simbah saya duduk di sini santai. Nah, di sini ini adalah ruang tamu. Ini sampai sini itu ruang tamu. Ini ruang tamu, dan di sini ada pintu. Ada 2 pintu itu menghadap ke utara, tapi di sini dibuat seperti jendela besar, jadi bisa melihat ke bawah. Di sini dulu ada pohon jati dan juga pohon bambu. Juga ada pohon bambu banyak. Nah, terus apalagi ya? Di sini itu dulu bekas kamar. Nah, ini itu kamar, dan di sini juga kamar. Nah, di sini ada kamar ukuran kecil, dan juga di sini dulu ada seketan pakai kayu jati zaman dulu, dan di sini dibuat kamar. Jadi kamarnya lebar, ukuran berapa ya? 3 meter sampai di sini. Dan setelah itu kita lebih masuk ya. Nah, tepatnya di sini dulu itu ada satu pintu menuju ke dapur. Sini kan dulu seketan, ini kamar, ini masih kamar yang dari situ, dan juga ini dapur. Jadi sini dulu ada bangku yang digunakan untuk tempat gelas, pokoknya bangku kecil. Dan di sini itu sudah dapur. Ini dapur, tapi sekarang ini dibuat untuk lahan. Nah, sampai di sini adalah kamar mandi. Nah, di sini adalah kamar mandi yang sampai sekarang masih agak bagus. Ini masih kuat karena ini belum lama buatnya, dan ini juga masih ada airnya. Nah, yang dipakai simbah saya itu kursi yang seperti ini dulunya. Terus apa lagi ya, kita keluar. Nah, di sini itu belakang rumah. Dulu kan kita saat belum punya kamar mandi, kalau mau buang air besar itu naik ke sana, jadi lewatnya sini. Terus ini ada kolam kecil, dulu ini ada airnya buat tampungan air. Nah, yang di sini itu belakang rumah
dulu itu di sini dibuat untuk jemuran pakaian. Dan saat cuaca panas atau pengen santai itu duduknya di sini, di batu ini. Nah, ini yang saya duduk ini adalah batu yang biasanya saya kalau di sini duduk santai itu ada di sini. Saya setelah lulus dari sekolah, saya kalau istilahnya orang Jawa itu jujuk di sini. Saya sekolah di Batu Retno SMK Muhammadiyah, terus pulang tapi tidak ke rumah dulu, tidak ke rumah yang di Balong, tapi langsung ke Jawa Timur, ingin memberi kabar bahagia ke simbah saya. Tapi kan pada saat itu tepatnya itu tanggal merah kayaknya, itu kan saya kesini ke rumah nenek saya ini memberikan kabar kalau saya sudah lulus. Nah, setelah itu saya disuruh untuk tidur di sini. Nah, pada saat itu kan saya sedang senang-senangnya habis lulus dari sekolah. Jadi kan saya ada acara sama teman-teman saya, kalau nggak salah itu di pantai, kayaknya di pantai itu waktu itu. Setelah itu kan simbah saya bilang begini, kalau istilahnya orang Jawa ya, kue anu le turu kene wae karo mamakmu karo simbokmu. Simbok itu ya simbah itu atau nenek. Nah, setelah itu saya kan mau ada acara, lo istilah bahasa Jawanya, aku harap enek acara mbak, kan bar aku lulusan, tapi mungkin ya sesuk aku iso tur kene. Nah, pada saat itu simbah saya bilang begini, yo nek kowe ora iso turu kene saiki ra apa-apa, mamakmu karo simbahmu men turu kene, tapi kowe sesuk kuwi aja ngasih ra rene esuk. Setelah simbah bilang begitu ya saya kan juga tidak tahu, saya juga bilang iya mbak ora apa-apa, esuk aku tak kene karo jemput mama karo simbahku. Nah, pada saat itu aku mengadakan acara. Paginya kan saya menunggu mama saya pulang dari sini. Setelah menunggu itu biasanya kan kalau pulang dari rumah nenek saya kan jam 7 sudah sampai di rumah, tapi saya melihat jam sudah jam 8 kok belum ada yang pulang. Nah, saya tidak terlalu terpikir sampai segitu. Nah, saat itu saya sedang sarapan pagi. Nah, setelah saya sarapan pagi itu saya dengar ada suara orang bilang Mbah Sogina meninggal, ada orang yang gitu, atau kalau bahasa Indonesianya ada orang meninggal namanya Mbah Sogina. Nah, Mbah Sogina itu saya. Nah, waktu itu saya sempat kaget, bahkan gimana ya, saya sulit bicara. Nah, setelah itu saya tenangkan diri, saya tanya ke orang tersebut, tetangga saya yang ada di sana. Ternyata benar simbah saya meninggal. Dan pukul 9 itu saya kesini, ternyata sudah banyak kerumunan orang dan ternyata simbah saya sudah meninggal. Akan dunia yang sementara. Dan saat itu saya sangat tidak percaya dan saya menangis. Saudara-saudara berkumpul di sini. Kayak 1 minggu itu saya tidak bisa tidur karena selalu bermimpi.
simbah saya itu selalu ada di samping saya, bermimpi begitu terus. Selang 1 minggu saya itu bermimpi diberi sesuatu pada simbah saya dalam tidur saya, tapi dia itu memberi sesuatu itu dikasih dalam tangan. Nah, setelah itu paginya saya bangun, saya lihat tidak ada. Dan 3 hari setelah saya bermimpi lagi, disuruh untuk itu berkunjung ke rumah sini. Dulu 6 bulan setelah meninggal itu, ini rumahnya masih utuh, belum dibongkar. Itu saya disuruh ke kamar mandi. Nah, setelah saya masuk ke kamar mandi, saya menemukan cincin. Nah, dan saya ingat itu adalah cincin yang pernah dipakai oleh nenek saya. Akhirnya cincin itu saya bawa pulang dan saya sudah tidak bermimpi lagi. Tapi ketika 2 bulan, ya biasanya 2 bulan itu saya selalu bermimpi simbah saya, dan saya berpikir bahwa mungkin saya disuruh untuk berkunjung ke makamnya. Jadi setiap 2 bulan sekali saya biasanya ke makam. Dan pada sore hari ini saya nanti juga mau ke makam simbah saya, ke Gedong. Berhubung sudah hari mulai sore, kita langsung berkunjung ke makam simbah saya yang ada di Gedong. Ya oke friend, sedikit cerita itu tentang rumah nenek saya yang ada di Jawa Timur ini. Kita sambung lagi, kita berkunjung ke makam nenek saya yang ada di Gedong. Friend, terima kasih masih setia mengikuti saya. Dan kali ini saya berjalan kaki karena jalannya yang di sini menuju makam simbah saya itu jalannya itu hanya setapak. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk sepeda motor karena yang di sana tadi itu jalan yang susah untuk dilewati motor. Jadi kita hanya jalan kaki. Ya, sedikit cerita, saya mau menceritakan jalan ini. Nah, jalan ini kan 1 tapak. Dulu itu kalau saya mau ke rumah simbah saya itu berjalan kaki sekitar setengah jam. Biasanya saya jalan kaki sama simbah saya atau adik dari simbah saya yang sudah meninggal itu, dan juga mama saya. Nah, ini kan jalan. Nah, dulu itu saya kalau mau ke rumah simbah saya lewatnya sini ya friend. Nah, melewati. Nah, dulu itu saya kan masih kecil, saya itu jahil. Nah, jadi aku itu ambil batu di sini, nimpukin gubuk. Kan dulu ini gubuknya kecil, sampai gentengnya rusak.
Assalamualaikum. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Oke friend, terima kasih telah mengikuti perjalananku dari rumah almarhumah nenek aku sampai ke pemakaman yang ada di sini. Selain almarhum dan almarhumah simbah saya, semoga yang lain yang berada di sini yang telah meninggal mendahului kita, yang telah sekarang udah di samping Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka juga diberikan ampunan atas dosa-dosa yang selama ini ia perbuat selama di dunia, dan semoga diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai segini dulu video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.